Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Serangan jarak jauh yang tak terhitung jumlahnya ditargetkan ke bagian atas dinding dari kejauhan, seolah-olah itu hujan meteor dari para monster roh. Monster 10.000 tahun dan ribuan tahun melepaskan serangan jarak jauh tanpa henti menuju kota Shrik. Ledakan luar biasa menggema saat warna gelombang cahaya dan gelombang kekuatan jiwa yang berbeda terlihat mengelilingi kota Shrik. Dan kini pertarungan telah mencapai tahap yang benar-benar intens. Dekan Shan, Sising segera berbalik untuk melihat Dekan Shanlin setelah melepaskan turbulensi ruang waktunya. Dekan Shanlin menggertakkan giginya dan otot-otot pipinya sedikit gemetar. Setelah itu dia berteriak, "Tembakkan semua meriam jiwa stasioner! Jangan menahan lagi!" Serangan monster roh terlalu ganas. Monster roh 10.000 tahun di garis depan memberikan tekanan besar pada kota Shrik. 61 benteng segala medan juga dilemparkan ke dalam pertarungan. Dan mereka menahan serangan binatang buas di 3 sisi lain tembok kota. BB, Susan Si, Jiang Nanan Hechaito Xiao Xiao Cicua Chen Jingxian, Nana, Mosuan telah mengambil formasi. Semua murid halaman dalam telah mengambil bagian di seluruh benteng. BB mengkoordinasi seluruh anggota Sekte Tang. BB menarik nafas dalam-dalam dan mengungkapkan ekspresi hilang di wajahnya. "Junior kecil, kapan kamu akan kembali? Akan lebih bagus jika kami memilikimu di sini." Ya, bagaimanapun dalam pertempuran, deteksi spiritual Yu Hao sangatlah berpengaruh. BB mengepalkan tinjunya dengan kuat dan pandangan tegas muncul di matanya. Dia menurunkan suaranya dan berkata, "Meski gelombang binatang buas ini ada hubungannya dengan Yu Hao, dia akan selalu menjadi bagian dari Sekte Tang dan dia akan selalu menjadi bagian yang paling penting. Aku akan menggunakan semua kekuatan sekte kita untuk melindunginya, berapapun biayanya. Aku harap kalian semua bisa mengerti." Dia memandang ke seluruh anggota Sekte Tang yang berada di sana. Bom memegakkan telinga menggema sekali lagi ketika peluru meriam jiwa stasioner mulai menunjukkan kekuatannya yang menakutkan. Tepat pada saat ini, keempat monster roh yang melayang di udara akhirnya membuat langkah, kecuali angsa Zamrud yang bergerak maju perlahan. 3 raja monster roh lainnya terbang ke atas tembok kota Shrik dengan kecepatan kilat. Bukan hanya mereka yang bergerak, setiap raja binatang memiliki 20 hingga 30 monster roh dari berbagai jenis mengikuti di belakang mereka. Kelompok ini adalah kekuatan utama sebenarnya dari pasukan monster roh, kekuatan utama yang bisa menentukan hasil pertempuran ini. Dekan Shanlin melesat ke sisi barat kota setelah dia memutuskan untuk menggunakan semua meriam jiwa stasioner. Tujuannya adalah untuk menantang Raja Beruang. Valkyrie Doulo melambung dengan penuh niat bertarung yang tak terbatas. 2 sinar cahaya merah muncul dari mata Raja Beruang dan dia jelas bisa merasakan provokasi yang intens dari Shanlin Sang beruang berseru dengan marah ke langit. Aura cakarnya merobek udara. Api hijau yang membakar meletus dari tubuh Shanlin Baju besi hijau muncul di tubuhnya. Naga api hijau secara teoritis dianggap sebagai keturunan langsung dari naga emas, dan bahkan tombak di tangan Shanlin berasal dari jiwa bela dirinya saat lahir, mirip dengan tombak naga emas. Valkyrie tidak akan pernah menunggu di medan perang. Ia melesat menyerang. Raja Beruang mengeluarkan cakar terornya. Udara benar-benar tercabik-cabik dimanapun cakar tajam itu melintas, dan longlongan samar bisa terdengar dari ruang-ruang yang tersobek. Orang bisa melihat titik-titik samar cahaya bintang di tengah kegelapan yang menakutkan. Ini adalah kekuatan dari Raja Beruang. Bahkan orang-orang kuat seperti Ditya dan Kaisar Tiran Mata Jahat tidak akan mau berhadapan dengan tebasan langsung dari Raja Beruang Cakar Teror Emas Gelap.
Raja Beruang adalah raja kehancuran sejati. Namun Dekan Shanlin-Er akan mengadu kekuatan dengan kekuatan. Tabrakan mengerikan terjadi di sisinya. Cahaya pelindung spasial ala jiwa kelas 8 telah digunakan. Itu adalah versi di atas perisai tak terkalahkan, namun bahkan ruang itu sendiri dirobek oleh cakarnya. Pertarungan habis-habisan terjadi. Dengan kekuatan 95 Dolo Transcendennya, Dekan Shanlin-Er sangat kewalahan. Dia benar-benar merasakan teror yang mengerikan. Raja Beruang meraung dan raungannya bergema di langit seperti petir. Raungannya mengguncangkan para Master Roh dan tentara yang berdiri di tembok kota merasakan pusing. Ekspresi Dekan Shanlin-Er langsung menjadi serius. Tekanan menakutkan Raja Beruang menyerupai gunung, bahkan dengan pangkat kultivasinya. Gaya bertarung macam apa ini? Dekan Shanlin-Er tidak berani mengabaikan lawannya. Cincin roh yang ketujuh bersinar ketika dia langsung berubah menjadi naga hijau raksasa dan berputar-putar di udara. Dia melepaskan lapisan api hijau lagi dan api ini membentuk kepala naga hijau raksasa di depannya saat dia menatap Dewa Beruang di seberangnya. Qian Duo tidak diam. Shanlin-Er ternyata tidak mampu menghentikan Raja Beruang sendirian. 9 cincin roh berkilau di tubuhnya dan cincin roh ketujuhnya berkilau ketika cahaya hitam perlahan-lahan menutupi tubuhnya. Saat ia naik ke langit, dia berubah menjadi perisai besar dan dengan cepat naik ke sisi Shanlin-Er. Ini adalah jiwa bela diri dari Qian Duo, perisai naga hitam. Menghadapi musuh yang kuat, Qian Duo akhirnya memilih untuk bertarung menggunakan jiwa bela dirinya sendiri. Dia bersedia menjadi tameng dari Shanlin-Er. Pergilah ke neraka kalian berdua! Raja Beruang berteriak dengan galak saat dia memangkas cakarnya yang tajam ke arah Dekan Shanlin-Er, seolah-olah dia sedang memotong langit dan bumi yang terbuka. Adegan yang menakutkan terjadi. 10 cakar emas tajam, setidaknya 1000 meter muncul dan 10 luka besar langsung terbelah di langit ketika cakar menakutkan itu menebas ke arah Dekan Shanlin-Er. Raja Beruang sangat marah dan konsekuensinya serius. Cakar mata air langit, kemampuan tertinggi dari Dewa Beruang yang bahkan bisa melukai Ditian, dilepaskan. Dekan Shan terpojok, kematian menyelimutinya, namun sebuah perisai hitam yang sangat besar menghalangi untuknya dan cakar tajam Raja Beruang memangkas perisai ini dengan suara yang menusuk telinga. Naga hitam berputar di sekitar perisai dan gelombang raungan naga terdengar ketika 9 cincin roh bersinar terus-menerus. Mereka melepaskan keterampilan jiwa satu demi satu dalam upaya untuk memblokir cakar tajam yang menakutkan. Tetapi perisai itu sendiri bergetar hebat. Shanlin-Er ada di belakang perisai ini, tapi dia bisa melihat retakan muncul satu demi satu. Cahaya hitam muncul dari perisai dan membungkus Shanlin-Er. Ledakan mengerikan bergema. Cahaya hitam turun dari langit dan jatuh ke atas tembok barat kota Shrek. Semuanya terjadi terlalu cepat, ke titik di mana berbagai individu kuat Shrek terlambat untuk memperkuat Shanlin-Er. Mereka hanya bisa menyaksikan semua yang terjadi di depan mata mereka. Sinar cahaya hijau melonjak ke langit di atas kota Shrek dan memblokir Raja Beruang. Itu adalah Penatua Song yang memiliki ekspresi marah di wajahnya. Penatua Song telah fokus di sisi lain dan dia terlambat. Shanlin-Er dan Qian Duo sudah bentrok dengan cakar air mata langit Dewa Beruang saat Penatua Song menyadari apa yang sedang terjadi. Penatua Song langsung berubah menjadi cahaya hijau dan meroket ke arah Raja Beruang menggunakan wujud roh pelindungnya. Elang ilahi bayangan hijau melesat ke arahnya. Yang benar adalah bahwa kemampuan Penatua Song adalah counter terbaik untuk Raja Beruang. Dia bisa menghindari kemampuan kehancuran dari Raja Beruang dengan kecepatannya. Kembali di atas tembok kota. Ya, cahaya hitam itu adalah Qian Duo. Ia terluka parah demi istrinya, melindungi Dekan Shanlin-Er. Tepat pada saat ini, bayangan dengan cepat terbang ke sisi Shanlin-Er dan Qian Duo. 9 cincin roh muncul dari bawah kakinya. Cincin roh pertama, keempat, dan keenam bersinar
dan mengalir terus menuju Qian Duo. Pria ini adalah satu-satunya penatua di pavilion Dewa Laut yang mahir dalam penyembuhan. Dia adalah penatua Zhuang. Dia adalah orang yang telah membantu menstabilkan luka-luka Huo Yuhao bersama dengan penatua Xuan ketika Huo Yuhao kembali setelah memetik rumput kerinduan patah hati. Di medan perang, ia juga menjadi orang yang tersibuk bergerak untuk merawat siapapun yang terluka. Saat Qian Duo menderita cedera kritis, dia secara alami bergegas cepat mungkin. Ketika Shan Lin melihat penatua Zhuang, dia berseru, "Penatua Zhuang, selamatkan dia cepat, selamatkan dia." "Bagaimana Duo?" Penatua Zhuang tampak sangat muram dan dengan lembut menggelengkan kepalanya. "Sulit." Ya, Qian Duo sekarang kritis. Di momen ini Qian Duo meluapkan semuanya tentang cinta Shan Lin dengan Yan Shaoze dan pernikahannya adalah sengaja untuk membuat marah Yan Shaoze. Namun sekarang semua berbeda. Shan Lin yang awalnya hanya ingin membuat marah Yan Shaoze benar-benar mencintainya. Dan bukan hanya untuk membuat Yan Shaoze marah, kini Qian Duo benar-benar mendapatkan cintanya. Setelah menyelesaikan ucapannya, Qian Duo pingsan dan Penatua Zhuang segera meminta untuk membawanya kembali ke akademi. Penatua Zhuang melayang ke udara dan menghilang. Qian Duo kritis, tapi bukan akan mati. Ya, kepanikan dekan Shan Lin dan Yan Shaoze terlalu berlebihan. Hubungan Shan Lin dan Qian Duo akhirnya membuahkan hasil setelah situasi hidup dan mati. Namun kota Shrek kini masih berada dalam situasi bencana. Qian Duo terluka parah di sisi barat kota dan Shan Lin tidak punya pilihan selain meninggalkan medan perang untuk sementara waktu, dan kekuatan serangan serta pertahanan yang mengerikan dari Raja Binatang terlalu dominan. Penatua Song merasa sangat sulit untuk menahannya. Sisi timur kota berada dalam kondisi yang sedikit lebih baik. Kemampuan Raja Merah sedikit lebih rendah dan dia ditahan oleh sesepuh peringkat 96. Serangan binatang roh dari sisi timur juga tidak terlalu ganas. Namun sisi utara dan sisi selatan semakin mendapatkan masalah. Sisi selatan adalah di mana serangan utama tentara monster roh terkonsentrasi di bawah kepemimpinan Biji. Hal yang sama buruknya terjadi di sisi utara. Jika Raja Beruang seperti Mas Roh tipe serangan, maka Raja Iblis seperti Mas Roh tipe kontrol. Raja Iblis terus-menerus mengeluarkan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya dari tubuhnya dan menyapu ke arah puncak tembok kota utara. Meskipun ada para penatua dari pavilion Dewa Laut mencoba menghentikannya, dia terlalu kuat dan juga sangat licik. Dia terus bergerak dan dua tetua yang menyerangnya tidak berdaya melawannya. Di tembok kota selatan, Sekte Tang perlahan-lahan bersatu ke dalam pertarungan. Waktu berlalu detik demi detik. Saat pertempuran semakin brutal, tentara udara monster roh menjadi lebih bertekad. Bahkan setelah membayar harga yang sangat tinggi, mereka masih tidak mau mundur. 2 jam berlalu, 4 jam berlalu. Semakin banyak korban mulai muncul di dinding kota Shrek. Bangkai monster roh mulai menumpuk dan berbagai warna cincin roh mulai muncul. Beberapa dari mereka sangat berharga. Shrek berada di ambang kehancuran. Tetapi bagaimana dengan binatang roh? Dari wajah pucat Biji terlihat jelas bahwa pasukan binatang roh telah menderita kerugian besar. 2000 peluru meriam jiwa stasioner telah memusnahkan sepertiga dari pasukan binatang roh. Butuh berabad-abad untuk mengganti kembali jumlah monster roh ini. Namun tidak ada jalan keluar dari perang ini sekarang. Mata semua binatang roh telah berubah menjadi merah sekarang. Terlalu sulit untuk mundur. Hanya darah kota Shrek yang bisa menghapus kebencian mereka. Di langit, titian masih dikendalikan oleh penatua Xuan dan penatua Mu. Kadang-kadang cahaya menyala di langit menunjukkan bahwa Ditian sedang berjuang. Dan kini 6 jam telah berlalu lagi. Kehancuran terjadi di mana-mana dan eselon atas Akademi Shrek benar-benar melemah. Apakah mereka benar-benar akan hancur? Pada saat kritis ini, seberkas cahaya keemasan lembut tiba-tiba menyebar dari dalam kota Shrek, datang dari arah Akademi Shrek. Sinar cahaya keemasan itu menyebar dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, ia mencapai semua jalan ke tembok kota. Semua manusia merasakan kehangatan saat mereka terbenam dalam cahaya keemasan ini. Mereka merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan.
dan energi serta kekuatan jiwa mereka mulai pulih dengan cepat. Semua monster roh juga diusir dari tembok kota oleh kekuatan yang kuat ini. Sorakan terkejut terdengar dari keempat sisi tembok kota. Pada saat yang sama, bahkan monster roh yang lebih kuat dari Shrek dengan cepat mundur ke wilayah yang ditutupi oleh sinar cahaya keemasan. Bahkan ketika Raja Beruang, Raja Iblis, Raja Merah menyerang dengan sekuat tenaga, mereka tidak bisa mengguncang cahaya keemasan ini. Saat ini, keseluruhan kota Shrek tampaknya telah ditelan oleh perisai pelindung tak terkalahkan. Sementara tentara Masroh bersorak, para penatua dari Pavilion Dewa Laut tidak senang. Hanya mereka yang tahu dari mana kekuatan ini berasal. Itu adalah kekuatan pohon emas. Kekuatan ini adalah kekuatan pamungkas yang ditinggalkan nenek moyang Shrek untuk melindungi Shrek. Setelah mereka menyatu dengan pohon emas, itu hanya bisa dimanfaatkan dalam situasi yang buruk. Penatuamu telah menggunakan kekuatan pohon emas sekali sebelumnya untuk mendukungnya dan penatua Swan dalam mengendalikan Nitian. Pada saat ini, kekuatan pohon emas digunakan sekali lagi untuk melindungi seluruh kota untuk membantu para prajurit kota Shrek pulih. Jumlah energi yang dikonsumsi oleh upaya ini dari pohon emas sangat mencengangkan. Penatua Song melayang di udara dan merasakan kekuatan jiwanya beregenerasi ke titik di mana mengerikan. Dia menatap ke langit dan bergumam, jika pohon emas digunakan seperti ini sekali lagi, kita mungkin tidak dapat mempertahankan segel Nitian lagi. Perlindungan ini hanya akan memungkinkan prajurit Shrek untuk bertahan selama 2 hingga 6 jam lagi. Tapi bagaimana dengan sesudahnya? Orang-orang senior dan para penatua Shrek merenungkan masalah ini dan hampir tanpa harapan. Tiba-tiba, Valkyrie Doulo Shanlin menunjuk ke arah tertentu dan bertanya, "Bu, lihatlah, apa itu?" Dia menunjuk ke arah barat laut dan meskipun malam itu gelap, cahaya hijau gelap yang bersinar samar dari arah itu. Jelas, rona hijau gelap itu diwarnai merah tua dan putih dan tampak cepat berlalu ketika mereka bergegas menuju kota Shrek. Apa itu? Apakah mereka bala bantuan kita? Penatua Song memusatkan perhatiannya. Dekan Shanlin memaksakan tawa dan menjawab, "Satu-satunya harapanku adalah hal-hal itu bukanlah bala bantuan untuk pasukan monster roh." Pasukan monster roh tampaknya tidak merasakan kedatangan para tamu yang tidak diundang ini, karena cahaya keemasan yang tiba-tiba muncul dari kota Shrek menyebabkan gangguan di antara mereka. Raja Beruang, Raja Segudang Iblis, Raja Merah dan binatang buas kuat lainnya sedang menyerang cahaya keemasan itu dengan setiap ons kekuatan mereka. Dekan Shanlin tiba-tiba menjadi pucat sekarang. Penatua Song tertawa getir ketika dia berbicara. "Apa itu? Katakan padaku, apa yang lebih buruk dari penghancuran total kota Shrek?" Shanlin tertegun sejenak. "Aku bisa melihat kerangka Jiangxi, penunggang kuda tanpa kepala, dan banyak makhluk aneh. Mereka tampak seperti kultus roh suci." Penatua Song juga terkejut. Jika kultus roh suci campur tangan pada saat seperti ini, mereka pasti tidak ada di sini untuk membantu kota Shrek. Ada sangat banyak yang tewas di medan perang. Roh-roh dan mayat-mayat ini selalu menjadi yang paling disukai oleh kultus roh suci. Apakah mereka benar-benar telah datang? Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.